Sedekah membuat kita kaya. Fakta atau fiktif? Kalau ingin kaya raya, perbanyaklah bersedekah. Banyak bersedekah membuat kita kaya raya. Kalimat ini, atau sejenisnya, sering kita dengar dan atau baca dari ceramah, pidato atau tulisan. Kalau hal itu benar, tentu sudah banyak sekali orang kaya di dunia ini. Dan tentunya kita akan termasuk pula di dalamnya. Dan akan sangat sedikit jumlah orang miskin di dunia. Sehingga akhirnya, membuat kita sulit untuk bersedekah. Bagaimana keadaan sebenarnya? Ikuti terus video ini. Di masyarakat banyak sekali kita dengar atau baca tentang anjuran untuk bersedekah, dan biasanya perbuatan bersedekah ini selalu dikaitkan dengan banyaknya rezeki yang bakal diterima oleh orang yang bersangkutan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar bersedekah bisa membuat kita banyak rezeki atau kaya raya? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup mudah, yaitu coba saja kita bersedekah semampu kita, setelah itu kita lihat apakah rezeki atau kekayaan itu banyak datang kepada kita atau tidak. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau setelah bersedekah kemudian kekayaan kita berlimpah, berarti apa yang kita dengar atau baca itu benar, dan sebaliknya. Tetapi pernyataan itu tidak datang dari satu atau dua orang, tetapi hampir semua orang dari semua agama atau aliran spiritual, mengatakan hal yang sama. Rasanya aneh kalau semuanya salah, tetapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran bersedekah itu, kok ya tidak kita rasakan adanya peningkatan kekayaan kita. Lalu keadaan yang sebenarnya itu bagaimana? Hal itu sering kita alami dalam laku agama atau spiritual manapun. Di satu sisi kita sudah terlanjur sangat mempercayai suatu agama atau ajaran spiritual tertentu. Di sisi lain saat anjuran bersedekah kita kerjakan ternyata tidak menghasilkan kekayaan seperti yang sering digembar-gemborkan orang. Di sini kita sering bingung antara bersedekah atau tidak. Jika tidak bersedekah takut ancaman neraka. Sedangkan jika bersedekah janji yang sering diucapkan tentang banyaknya rezeki, tidak kunjung terwujud. Menghadapi hal ini, kebanyakan orang akan mencoba mencari penghiburan untuk dirinya sendiri. Misalnya jika bersedekah dan tidak mendapatkan kekayaan, maka ia akan berpikir bahwa rezeki itu akan datang setelah kita meninggal dunia. Ditambah lagi dengan bersedekah kita bisa membantu orang lain yang menderita, sehingga bersedekah sama sekali tidak ada jeleknya. Lalu bagaimana kita memahami keadaan ini? Pertama-tama kita akan memeriksa bagaimana sesungguhnya ajaran sedekah itu dan mencari kekayaan itu. Baiklah, pertama kita bahas dahulu ajaran agama dan spiritual mengenai sedekah. Dalam ajaran agama dan spiritual, sedekah selalu dianjurkan, tentu saja sering diikuti dengan berbagai janji-janji dan ancaman. Janji manfaatnya baik manfaat itu dapat dirasakan selama hidup di dunia, maupun manfaat yang hanya dapat kita rasakan setelah kita meninggal dunia, dan tidak ketinggalan pula sebagai pasangan imbalan laku sedekah. Kita juga sering diajarkan atau lebih tepatnya diancam dengan banyaknya penderitaan yang sangat pedih. Jika kita tidak mau mengerjakan laku sedekah, baik ancaman itu yang dapat dirasakan selama kita hidup di dunia, tetapi sekaligus juga ancaman yang hanya dapat kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Dan salah satu manfaat sedekah yang dapat kita rasakan selama masih hidup di dunia adalah melimpahnya rezeki.
masalah rejeki inilah yang sering menjadi masalah kita, karena kenyataannya ia tidak kunjung datang. Menghadapi kenyataan pahit ini, bahkan ada orang berkilah, misalnya saja yang dimaksud dengan rejeki itu tidak harus berupa uang atau harta benda, tetapi bisa berupa kesehatan, iman, keluarga yang harmonis dan sejenisnya. Ada pula yang berkilah bahwa rejeki yang gagal diperoleh di dunia akan diganti dengan rejeki yang lebih banyak setelah kita meninggal dunia, dan berbagai jenis alasan yang beraneka ragam. Agar ajaran sedekah tetap terus langgeng, sehingga para penganjur sedekah pun akan kecipratan sebagian sedekah tersebut. Namun sebagian dari kita sering tidak merasa puas dengan berbagai alasan di atas. Karena misalnya kalau rejeki itu bisa berupa kesehatan, maka akan terasa janggal dan dibuat-buat, karena kita saat ini pun sudah dalam keadaan sehat, sehingga pemberian rejeki berupa kesehatan sama sekali tidak ada artinya, karena saat ini kita sedang membutuhkan uang atau harta benda untuk meneruskan hidup. Sebaliknya rejeki berupa kesehatan, justru lebih berarti bagi orang yang sedang sakit, meskipun di saat bersamaan ia juga membutuhkan uang dan harta untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Demikian dengan berbagai alasan lain, yang tampaknya masuk akal, tetapi kurang tepat dalam kenyataannya, dan akhirnya seperti yang biasa terjadi, kita kemudian hanya bisa menyerah menghadapi keadaan ini. Kita sedikit pun tidak mempunyai pilihan lain. Sedangkan di lain pihak, ajaran sedekah juga memiliki manfaat bagi orang lain, yang menerima sedekah kita, sehingga walaupun kita yang bersedekah tidak merasakan manfaatnya, yang dijanjikan saat hidup di dunia ini, tetapi setidaknya ada orang lain yang menerima manfaat sedekah saat hidup di dunia, dan dengan pemikiran demikian, kita pun merasa nyaman dan bersemangat dalam laku sedekah, karena kita merasa telah berbuat baik kepada sesama. Dan kelak kalau meninggal dunia dijanjikan akan mendapat balasan yang jauh lebih banyak. Lalu bagaimana dengan ajaran tentang menjadi kaya raya? Sedangkan mengenai ajaran tentang mencari kekayaan, terus terang kita tidak mendapat informasi banyak dari ajaran agama atau spiritual. Ajaran agama dan spiritual lebih banyak berhubungan dengan kehidupan kita setelah meninggal dunia. Sedangkan ajaran mengenai kehidupan di dunia dan permasalahannya tidak banyak dibicarakan, tetapi justru yang banyak membicarakan ajaran agama atau spiritual mengenai kehidupan di dunia adalah guru-guru agama atau spiritual, yang biasanya tidak sesuai dengan hidup yang kita alami, misalnya kaitan sedekah dan rejeki. Sebaliknya untuk urusan duniawi kita lebih banyak mengandalkan kepada hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya untuk mengobati penyakit, sekarang kita lebih percaya ke ilmu kedokteran. Jika dokter sudah tidak sanggup lagi, atau dengan kata lain kita sudah berputus asa, maka usaha terakhir adalah agama atau ajaran spiritual, yang lebih banyak untuk sekedar menyadarkan kita bahwa kita manusia benar-benar tidak berdaya. Demikian dengan usaha untuk mendapatkan kekayaan, sejak kecil kita sudah menjalani laku mencari kekayaan ini, yaitu, dengan memasuki sekolah dasar sampai ke tingkat yang paling tinggi yang bisa kita capai. Setelah lulus sekolah, kita pun bekerja keras serta hidup berhemat, agar bisa menabung untuk kebutuhan masa depan keluarga kita. Bukankah semua itu adalah laku utama kita untuk mencari kekayaan? Tampaknya ajaran agama atau spiritual tentang sedekah dan kekayaan sama sekali terpisah. Tidak ada atau sedikit sekali terdapat hubungan. Mungkin demikian, kalau dilihat bahwa agama dan spiritual hanya mengajarkan persoalan setelah kematian, sedangkan ajaran yang menyinggung masalah duniawi, tidak dapat kita rasakan hasilnya. Apalagi jika membahas masalah hubungan sedekah dan kekayaan, maka akan tampak terjadi ketidaksesuaian antara ajaran kedua hal tersebut. Misalnya jika mengikuti ajaran tentang sedekah, dan melaksanakannya dengan rajin, maka otomatis, pengeluaran kita akan bertambah.
Atau dengan kata lain kekayaan kita akan menurun. Padahal ajaran rasional tentang kekayaan adalah mengharuskan kita untuk bekerja atau berusaha sekeras dan sepintar mungkin, untuk dapat memperoleh jumlah kekayaan yang kita inginkan. Di sisi lain kita akan dianjurkan untuk berhemat seketat mungkin. Atau dengan kata lain kita berusaha meningkatkan pemasukan dan mengurangi pengeluaran kita. Kalau memungkinkan semua harta sebaiknya kita investasikan ke bidang usaha yang menguntungkan, tidak dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak penting, apalagi sekedar bersedekah. Jika usaha kita berhasil dan memperoleh kekayaan dalam jumlah tertentu, maka barulah kita bersedekah sebagian sangat kecil saja dari kekayaan kita, yang tentu saja jangan sampai menggoyahkan tingkat kekayaan kita. Dan hal tersebut biasanya memerlukan perhitungan yang sangat cermat. Ditambah lagi sepengetahuan kita sejumlah orang terkaya di dunia bukanlah berarti orang yang paling banyak sedekahnya. Mereka baru bersedekah dalam jumlah banyak setelah mereka kaya raya. Bukankah hal itu sesuatu yang masuk akal kita? Jadi bukannya sedekah membuat kita kaya raya, tetapi kaya rayalah yang membuat kita bersedekah. Tetapi bukankah kedua kemampuan tersebut untuk menjadi kaya dan bersedekah terdapat dalam manusia yang sama? Tentu masuk akal kalau keduanya terdapat hubungan meskipun tidak langsung dan rumit, sehingga sulit diketahui dengan pasti. Mungkin benar begitu, tetapi seperti dikatakan tadi, hubungan keduanya mungkin saja tidak langsung atau rumit, bahkan sangat rumit, sehingga sangat sulit diketahui apalagi dilaksanakan, sehingga tidak heran banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalankan kedua kemampuan tersebut, dan untuk membahasnya lebih dalam baiklah kita tunda saja kelak. Selama ini kita membicarakan sedekah dan upaya mendapatkan kekayaan dari ajaran yang ada, tetapi kita sedikit pun belum membahas bagaimana sebenarnya penerapan ajaran tersebut di masyarakat. Bukankah ada kemungkinan ajaran agama dan spiritual sudah benar, tetapi penerapannya yang kurang tepat, atau bahkan salah sama sekali? Benar sekali, untuk mendapatkan hasil yang baik, sebenarnya ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu masalah ajaran dan penerapannya. Jika ajaran agama dan spiritual sudah baik dan benar, tetapi penerapannya yang salah, tentu hasil yang akan didapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh ajaran bersangkutan. Hal ini sebenarnya yang kita bahas sejak tadi. Mengapa ajaran tentang sedekah tidak menghasilkan kekayaan seperti yang dijanjikan? Hal ini bisa saja ajaran tersebut yang salah atau orang yang menerapkan ajaran tersebut yang salah. Pemeriksaan tentang ajaran agama dan spiritual mengenai sedekah dan kekayaan sudah kita lakukan. Meskipun sebagian besar dari kita tidak akan berani begitu saja menyalahkan ajaran tersebut, dan lebih memilih untuk menyalahkan penerapan ajaran itulah yang salah. Oleh karena itu mari kita periksa bagaimana penerapan ajaran sedekah dan menjadi kaya di masyarakat. Jika kita amati dengan seksama, maka apa yang terjadi di masyarakat adalah perbuatan memberikan harta benda kepada orang yang dianggap membutuhkan, tetapi yang terjadi adalah sekedar perbuatan lahiriah dari sedekah. Padahal sedekah adalah suatu ajaran agama atau spiritual, suatu ajaran yang meliputi lahiriah dan batiniah. Sebab kalau kita hanya memperhatikan aspek lahiriah saja, maka sedekah tak ubahnya seperti jual beli belaka. Misalnya seseorang menyedekahkan sejumlah uang, dan mengharapkan memperoleh imbalan uang pula, bahkan yang jauh lebih besar. Bukankah hal ini tak ubahnya seperti jual beli saja? Kita menyimpan uang di bank dan setelah beberapa waktu,
uang kita bertambah banyak dengan adanya bunga. Oleh karena faktor batiniah sangat berperan di sini, selain lahiriah, sebab ada kemungkinan faktor batiniah inilah yang justru berperan sangat penting dalam menghasilkan kekayaan, dan kenyataannya hal ini sangat jarang dibahas oleh ajaran agama atau spiritual, misalnya saja tentang tidak pamer, keikhlasan, welas asih, kejujuran dan lain-lain. Hal inilah yang sangat jarang ditemui di dalam masyarakat. Selama ini kita hanya melihat mereka hanya melaksanakan ritual sedekah sebatas lahiriah saja, meskipun hal ini dapat dimengerti karena selama ini mereka hanya mendengar atau membaca anjuran sedekah dari aspek lahiriah saja, beserta segala janji-janji balasan orang bersedekah. Sedangkan faktor batiniah dari sedekah itu sendiri sangat jarang dibahas, dan masih ditambah pula menjalankan faktor batiniah juga tidak kalah sulit daripada faktor lahiriah, sehingga hasil akhirnya banyak orang hanya mengerjakan sedekah dari aspek lahiriah saja, dan sambil berharap mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan usaha mencari kekayaan yang terjadi di masyarakat bagaimana? Hal yang hampir sama saja juga terjadi dalam bidang mencari kekayaan. Sebagaimana kita ketahui, aturan dasar dalam mencari kekayaan adalah dengan bekerja keras dan berhemat, tetapi yang terjadi jarang orang mau bekerja keras untuk memperoleh kekayaan. Kebanyakan orang hanya mau bekerja ala kadarnya saja, tetapi tetap menginginkan kekayaan dalam jumlah besar, sedangkan kita mengetahui bahwa untuk dapat bekerja, kita sangat membutuhkan pendidikan yang memadai, pendidikan yang harus dijalani dengan tekun dan membutuhkan banyak pengorbanan, yang seperti biasa hal ini jarang ada orang yang mau melakukannya. Kebanyakan dari kita, selama menempuh pendidikan hanya menjalaninya sekedarnya saja, setelah itu kita pun bekerja sekedarnya pula, tetapi anehnya kita tetap menginginkan penghasilan yang sangat banyak. Ditambah lagi dengan usaha mencari nafkah dengan bekerja atau berbisnis sangat sulit, maka tidak jarang banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, dan hasil akhirnya sebagaimana kita ketahui jumlah orang kaya selalu lebih sedikit daripada orang miskin. Jadi dari sini saja kita sudah melihat ketidaksesuaian antara ajaran dasar untuk menjadi kaya dengan kenyataan yang ada. Dan tidak heran banyak orang gagal dalam memperoleh kekayaan dibandingkan orang yang berhasil. Setelah kenyataan yang ada di masyarakat, sekarang bagaimana kita memahami hubungan sedekah dan kekayaan? Dilihat dari kenyataan, sebenarnya dalam penerapan ajaran sedekah dan pencarian kekayaan, kita bisa melihat betapa telah terjadi banyak sekali penyimpangan, baik dalam hal ajaran sedekah maupun dalam hal mencari kekayaan. Dalam ajaran sedekah misalnya, suatu ajaran untuk mengembangkan perasaan welas asih dan perasaan kebersamaan telah berubah menjadi ajang ritual untuk mencari pahala di alam setelah kematian. Ia menjadi alat pertukaran antara sejumlah kecil harta yang kurang berarti dengan surga atau pencerahan yang dianggapnya sangat berarti. Padahal seharusnya sedekah adalah pemberian harta yang paling kita cintai untuk orang lain, yang merupakan perwujudan rasa welas asih dalam diri kita. Tetapi kenyataannya sedekah cukup dilakukan sekedarnya saja asal ikhlas, padahal tingkat keikhlasan sangat jauh lebih tinggi di atas rasa welas asih. Kalau welas asih saja belum kita punyai, apakah masuk akal kalau kita mampu bersedekah dengan ikhlas? Hal ini dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam berlalu lintas misalnya kita sama sekali tidak melihat perasaan welas asih di antara para pelaku sedekah, yang konon katanya sudah mencapai tingkatan ikhlas, hanya sekedar mengorbankan waktu beberapa menit saja, untuk memberi kesempatan pemakai jalan lain lewat. Kita tidak mampu, apalagi jika harus disuruh berkorban uang puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan, rasanya tidak masuk akal, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sedekah yang dilakukan masih dalam taraf jual beli saja, untuk mendapatkan surga setelah kita meninggal,
dan kekayaan selama kita masih hidup. Sedangkan di sisi lain tentang ajaran mencari kekayaan, kita sudah mengetahui bersama, bahwa perjuangan mencari nafkah semakin hari, semakin sulit, sehingga hal itu menimbulkan perilaku yang buruk, baik dari segi moral, maupun hukum, ditambah lagi oleh tidak adanya kebiasaan untuk belajar dan bekerja keras, maka keadaan upaya mencari kekayaan semakin kacau dan menghalalkan segala cara. Ketika kedua kenyataan di atas dihubungkan, jelas sekali tidak akan sesuai, secara hakiki, yang ada hanya upaya palsu saja untuk menunjukkan bahwa ajaran sedekah ternyata dapat menghasilkan kekayaan yang berlimpah, sebagaimana sering dipertunjukkan oleh beberapa orang kaya, tetapi kenyataan sebenarnya, tidaklah ada yang tahu, selain Yang Maha Kuasa dan orang bersangkutan. Setelah membahas sedekah dan kekayaan dari segi ajaran dan kenyataan, mungkin sekarang kita bisa membicarakan keduanya dalam segi spiritual. Benar, sebagaimana kita ketahui, sedekah beserta kekayaan saling berkaitan. Kedua hal tersebut tidak terpisahkan, meskipun kita bisa berkata bahwa sedekah itu tidak harus berupa harta atau uang, tetapi hal itu tidaklah mengubah hubungan antara sedekah dan kekayaan. Karena bagaimanapun bentuk dan jumlah sedekah, ia tetaplah berkaitan dengan kekayaan dalam berbagai bentuknya. Jadi secara umum, dapat kita katakan bahwa sedekah dan kekayaan adalah saling berhubungan, karena ia merupakan suatu mata rantai sebab akibat yang berurutan. Misalnya jika seseorang memiliki kekayaan, dalam berbagai bentuk dan jumlah, ia haruslah mengeluarkan sedekah yang sepadan dengan bentuk dan jumlah kekayaan, dan setelah seseorang bersedekah, di mana kekayaannya telah berkurang, secara alamiah, ia haruslah terus bekerja keras untuk memperoleh kekayaan itu kembali, dan biasanya oleh karena berbagai faktor yang tidak banyak kita ketahui, hasil akhir dari perolehan kekayaan biasanya melebihi jumlah dan bentuk kekayaan semula, sebelum ia bersedekah. Hal ini mungkin bisa diibaratkan gelas yang penuh air, yang bila kita tambah air lagi, pasti tumpah kembali. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan tambahan air, adalah mengosongkan sebagian air di dalam gelas, dengan bersedekah. Setelah itu gelas dapat kita isi kembali dengan air. Tetapi karena kita telah mengetahui bahwa kapasitas gelas tadi tidak berubah untuk diisi air lagi, maka dalam proses itu kita juga akan memperbesar gelas tersebut, sehingga saat diisi air lagi kita bisa memperoleh jumlah air yang lebih banyak daripada sebelum air dikeluarkan untuk bersedekah. Tentu saja hal tersebut dapat kita lakukan jika kita mengerjakan sedekah dan upaya mencari kekayaan sesuai dengan ajaran agama atau spiritual. Jika tidak, maka proses tadi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan hal inilah sebenarnya yang terjadi di masyarakat, sehingga banyak orang meragukan kaitan antara sedekah dan kekayaan. Sehingga yang kita perlu lakukan sekarang adalah mengerjakan sedekah dan usaha mencari kekayaan dengan cara benar, yang sesuai dengan ajaran agama dan spiritual, secara mendalam, tidak sekedar hanya terbatas dari lahiriah saja. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kedudukan sedekah dalam konteks ajaran agama dan spiritual itu bagaimana? Tepat sekali pertanyaan ini, karena seringkali kita mendengar atau membaca tentang ajaran agama atau spiritual secara terpisah-pisah. Artinya tidak terlihat adanya hubungan dengan keseluruhan ajaran agama atau spiritual bersangkutan. Misalnya ajaran sedekah tampak terpisah dan tidak terlihat saling keterkaitan dengan ajaran lainnya dari agama atau spiritual. Misalnya puasa, meditasi, atau laku agama atau spiritual lainnya. Mereka semua itu tampak berjalan sendiri-sendiri. Tidak tampak keterhubungan antara puasa dan sedekah atau puasa dengan meditasi. Memang kita sering mendengar atau membaca selama berpuasa kita dianjurkan untuk bersedekah. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi antara puasa itu sendiri dengan sedekah?
Apakah sedekah bisa meningkatkan kualitas puasa kita? Atau puasa kita justru yang meningkatkan kualitas sedekah kita? Dan kenyataannya dalam praktek berpuasa, kita sama sekali tidak merasakan perbedaan signifikan antara berpuasa berbarengan dengan sedekah atau berpuasa tanpa bersedekah. Perbedaan itu tidak terasa sedikit pun, sehingga manfaatnya pun otomatis tidak dapat kita alami, apalagi jika dihubungkan dengan upaya mencari kekayaan. Demikian pula saat bermeditasi, kita tidak mengetahui dan tidak merasakan keterkaitannya dengan sedekah. Dengan bersedekah atau tidak, jika kita bermeditasi, maka rasanya akan sama. Sebaliknya saat bersedekah, kita juga tidak merasakan perbedaannya antara jika kita menyertai laku sedekah dengan bermeditasi. Sama sekali tidak terasakan manfaatnya, kita bermeditasi atau tidak, saat bersedekah. Dan akhirnya hasil yang kita harapkan untuk mendapatkan kekayaan dengan bersedekah pun tidak dapat tercapai. Untuk dua jenis ajaran saja, yaitu puasa dan sedekah, atau meditasi dan sedekah, kita tidak dapat mengetahui keterkaitan keduanya, apalagi dengan seluruh ajaran agama atau spiritual. Sebagaimana kita ketahui suatu agama atau ajaran spiritual mempunyai banyak laku, yang kesemuanya tentunya mempunyai hubungan satu dengan yang lain, untuk menuju hasil tertinggi yang diharapkan oleh agama atau ajaran spiritual bersangkutan. Atau dapat juga dikatakan bahwa laku sedekah hanyalah salah satu dari banyak laku yang diajarkan oleh agama dan ajaran spiritual tertentu. Karena seperti kita ketahui, untuk mencapai tujuan tertinggi dari agama dan ajaran spiritual, tidak mungkin hanya dengan mengandalkan laku sedekah saja. Dan pertanyaan paling akhir dan yang paling penting adalah bagaimana cara bersedekah yang bisa mendatangkan kekayaan. Dan jangan lupa, ia adalah pertanyaan yang paling sukar dijawab secara memuaskan. Bukannya asal jawaban yang tidak terbukti dalam kehidupan sehari-hari, tetapi marilah kita mendekati pertanyaan yang sangat sukar ini dengan suatu pendekatan saja, bukannya suatu jawaban yang 100% benar, tetapi setidaknya tidak salah 100%, atau setidaknya 50% atau kurang, sehingga kekayaan yang kita dapatkan juga mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan, tetapi setidaknya kita sudah bisa dapat disebut telah memiliki kekayaan. Karena bagaimanapun juga, jumlah orang yang sangat kaya adalah sangat sedikit, dan yang sedikit itu kita yakin bukan ahli dalam bidang agama atau ajaran spiritual tertentu, atau orang yang paling baik sedekahnya. Sehingga sebagai sebuah pendekatan, hal ini mudah-mudahan dapat mencukupi kebutuhan kita di dunia dan setelah kita meninggal dunia. Pendekatan itu kira-kira seperti ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam agama dan ajaran spiritual, sedekah dan upaya mencari nafkah bukanlah satu-satunya ajaran. Selain itu, terdapat banyak ajaran dan laku yang harus ditempuh agar kita dapat mencapai tujuan tertinggi dari ajaran tersebut. Oleh karenanya masing-masing ajaran dan laku itu pasti mempunyai saling keterkaitan satu dengan yang lain. Dalam rangka mencapai tujuan tertinggi ajaran bersangkutan, mungkin dapat diibaratkan seperti orang bersekolah, di mana di sana terdapat banyak mata pelajaran yang saling berkaitan, yang telah disusun untuk mencapai tujuan akhir pendidikan sekolah tersebut. Di samping itu juga terdapat tingkatan pada tiap pelajarannya. Misalnya matematika 1, matematika 2 dan seterusnya. Demikian ajaran dan laku suatu agama atau ajaran spiritual, yang tentunya keseluruhan ajaran dan laku itu harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tertinggi spiritual, di mana mendapatkan kekayaan hanyalah sebuah tujuan kecil dan jangka pendek saja. Selain itu kita juga harus menempuh ajaran dan laku tersebut dengan sepenuh hati, tidak sekedar formalitas belaka. Dan bagaimana dengan deretan ajaran dan laku yang kita perlukan untuk dapat menghasilkan kekayaan itu?
Penjelasan detail akan kita bicarakan dalam perbincangan kita selanjutnya kelak, karena selain membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, juga membutuhkan laku yang sulit dan lama.